Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akhir Alimi dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Pada kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dengan submaterinya adalah torsi atau momen gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hadir semua Ibu. Hadir. Iya benar, hadir semua. Kalian luar biasa. Nah, agar lebih semangat, Ibu ada sedikit yel-yel nih buat kalian. Nanti kalau misalkan Ibu bilang kelas 11 fisika, jawabannya bisa, pasti bisa. Gimana? Sudah siap? Siap. Oke, kelas 11 fisika. Bisa, pasti bisa. Wah, kalian semangat-semangat ya. Jadi tambah semangat nih Ibu ngajarnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan cakupan materi pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar yang mencakup 5 submateri. Yang pertama, torsi atau momen gaya. Yang kedua, momen inersia. Yang ketiga, titik berat. Yang keempat, momentum sudut. Dan yang kelima, kesetimbangan benda tegar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang pertama, yaitu torsi atau momen gaya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah sebelum mendalami materi torsi atau momen gaya ini, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Setelah mencermati video, Ibu ingin kalian memprediksi video tersebut dengan menjawab pertanyaan yang akan Ibu tanyakan pada kalian dan menuliskan jawabannya pada buku masing-masing ya. Yang pertama, mengapa pintu pada video tersebut dapat membuka? Yang kedua, mengapa gagang pintu diletakkan di ujung pintu? Mengapa tidak di tengah atau dekat engselnya? Yang ketiga, ketika pintu tersebut terbuka, pintu mengalami gerak apa? Dan yang keempat, poros atau sumbu putar pada pintu tersebut terletak pada bagian. Selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan sederhana terkait torsi atau momen gaya. Lakukan percobaan seperti berikut ini ya. Yang pertama, berdirilah di depan pintu. Pastikan pintu tertutup. Yang kedua, bukalah pintu dengan memutar gagang pintu di titik A atau doronglah pintu di titik A. Yang ketiga, ulangi langkah yang kedua dengan memutar gagang pintu di titik B atau mendorong pintu di titik B. Titik A dan titik B dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Titik A berada di tengah dan titik B berada di ujung. Lalu pertanyaannya, titik mana yang lebih mudah untuk membuka pintu? Apakah titik A atau titik B? Setelah melakukan percobaan, kita lanjutkan terlebih dahulu ya kegiatan pembelajaran. Sekarang silahkan kalian pelajari sumber bacaan yang dapat diunduh pada link berikut ini. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan dimulai. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai torsi atau momen gaya. Ada yang tahu apa itu torsi atau momen gaya? Saya
Jadi torsi itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda. Izin menambahkan Ibu, Ya, silahkan. yang membuat yang mengakibatkan benda tersebut bergerak melingkar. Iya, benar. Torsi atau momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar atau berotasi. Sehingga torsi atau momen gaya merupakan penyebab dari timbulnya gerak melingkar. Kemudian, titik kerja antara gaya sampai ke poros itu disebut dengan lengan gaya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping sudah menunjukkan poros, kemudian gaya yang diberikan, dan lengan gaya yang disimbolkan dengan R, yaitu jarak antara gaya yang diberikan sampai ke titik poros. Dalam fisika, torsi atau momen gaya disimbolkan dengan huruf Yunani yang dibaca dengan tau. Dalam sistem satuan internasional, torsi atau momen gaya dinyatakan dalam satuan Newton meter atau disimbolkan dengan Nm. Nah, torsi atau momen gaya ini termasuk besaran turunan. Selain itu, torsi atau momen gaya juga termasuk besaran vektor. Ada yang tahu mengapa torsi termasuk besaran vektor? Karena memiliki nilai dan arah Ibu. Iya, benar. Karena mempunyai nilai dan arah. Arah torsi atau momen gaya. Terdapat kesepakatan mengenai arah dari torsi atau momen gaya yang ditetapkan berdasarkan arah putaran jarum jam. Torsi atau momen gaya bernilai positif jika cenderung memutar benda searah dengan putaran jarum jam. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut kita lihat bahwa benda tersebut diberikan sebuah gaya dan arah putarannya atau arah rotasinya searah dengan putaran jarum jam, sehingga torsinya akan bernilai positif. Kemudian, torsi atau momen gaya bisa bernilai negatif jika memutar benda berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Rumus torsi atau momen gaya. Dalam persamaan matematis, torsi atau momen gaya merupakan hasil perkalian vektor antara jarak sebuah titik yang dilambangkan dengan R terhadap gaya yang dilambangkan dengan F yang mempengaruhi titik tersebut, dan dirumuskan sebagai persamaan tau sama dengan F dikali R, dengan tau adalah torsi atau momen gaya yang satuannya Newton meter, lalu F adalah gaya yang satuannya Newton, dan R adalah lengan gaya yang satuannya meter. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaan dan menjelaskan hasil prediction terkait pintu yang terbuka tadi? Boleh saya Ibu. Nah, jadi dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa pintu akan mudah terbuka ketika kita membukanya pada titik B. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hasil prediksi, dapat diketahui bahwa pintu tersebut dapat terbuka karena adanya sebuah gaya, di mana gagang pintu tersebut disimpan di ujung pintu untuk mempermudah dalam membuka pintu, yang mana ketika pintu terbuka akan mengalami gerak rotasi yang porosnya terdapat pada engkel pintu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, silahkan. Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan yang saya lakukan tadi, bahwa kesimpulannya ketika membuka pintu akan lebih mudah pada pintu. Nah, kita bisa membuka atau menutup pintu itu karena adanya sebuah gaya. Nah, ketika gagang pintu diletakkan di ujung pintu, itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam membuka atau menutup pintu. Nah, gerak ini disebut gerak rotasi. Nah, kemudian poros atau sumbu putar pada pintu terletak pada bagian engselnya. Sekian. Wah, kalian luar biasa. Benar ya bahwa titik B atau titik yang berada di ujung pintu di mana letaknya terjauh dari sumbu putarnya akan lebih mudah untuk membuka pintu. Ada yang tahu mengapa? Karena torsinya perisai. Iya, benar. Karena di sini jika lengan gayanya, yaitu jarak dari gaya yang kita berikan terhadap sumbu porosnya atau sumbu putarnya bernilai besar, maka torsinya juga akan bernilai besar sesuai dengan persamaan matematisnya, yaitu tau sama dengan F dikali R.
Maka jika nilai F atau nilai R-nya bernilai besar, maka torsinya juga akan bernilai besar. Sekarang mari kita kaitkan materi torsi atau momen gaya ini dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih kita harus belajar torsi atau momen gaya? Ada yang tahu penerapan torsi atau momen gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ibu beri contoh ya, misalnya seperti tadi. Konsep torsi atau momen gaya dapat digunakan untuk menghitung seberapa besar gaya yang diberikan gagang pintu untuk membuka atau menutup pintu. Coba apalagi? Saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi konsep torsi dapat digunakan untuk menghitung seberapa besar gaya dalam menimba sumur. Ada lagi yang lain? Oh iya Bu, kalau konsep torsi bisa digunakan dalam permainan jungkat-jungkit kan Bu? Ya, benar sekali. Sekarang kalian boleh membuat hasil diskusi dan resume materi hari ini ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan dimulai. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi torsi atau momen gaya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, cobalah kalian jawab pertanyaan refleksi pembelajaran dan tes formatif berikut ini dengan jujur ya. Ibu beri waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Boleh saya Ibu? Jadi, torsi atau momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut bergerak melingkar atau berotasi pada suatu poros Ibu. Benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, jadi torsi atau momen gaya itu termasuk ke dalam besaran turunan dan juga besaran vektor. Kenapa disebut besaran vektor? Karena mempunyai nilai. Nah, kemudian rumusnya itu adalah F kali R. Benar. Sepertinya kalian sudah memahami materi torsi atau momen gaya ini ya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu torsi atau momen gaya merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar atau berotasi pada suatu poros. Torsi atau momen gaya termasuk ke dalam besaran turunan dan juga merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Kemudian, arah dari torsi atau momen gaya itu ada dua, yaitu bernilai positif jika memutar benda searah dengan putaran jarum jam, dan yang kedua bernilai negatif jika memutar benda berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Lalu rumus dari torsi adalah tau sama dengan F dikali R. Di sini terlihat bahwa torsi itu berbanding lurus dengan gaya dan lengan gayanya, sehingga jika lengan gaya atau gayanya bernilai besar maka torsinya juga bernilai besar. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dengan submateri yang kedua yaitu momen inersia. Tolong dipelajari dan dipersiapkan dengan baik ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran fisika pada kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.